يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanallahu wa iyyakum. Qabla bidayati liqa'ina al-yawm nas'alullaha li wa lakum khairan wa afiyatin tamah aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. Fi hadhihi al-hissa naltaqi ma'ana bimadati al-fiqh wa mabhathuna al-yawm an muharrimatil ihram. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, di pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tentang muharrimatil ihram. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram atau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perlu antum ketahui bahwasanya orang yang sedang ihram atau ketika ihram bagi laki-laki tidak diperkenankan atau tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit, dan ia hanya boleh mengenakan izaron, kain, waridaan, dan selendang abyadaini yang berwarna putih. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bertolak dari Madinah menuju Mekah. Ba'dama tarajjala waddahana, setelah beliau menyisir rambutnya, memberi wangi-wangian, dan memakai kain dan selendangnya, dia dan beserta sahabat-sahabatnya. Fala yamha an syai'in minal urdiyya wal uzar tulbas, dan beliau tidak melarang dari satupun selendang atau kain yang dipakainya. Wa kaunuha, adapun warnanya yaitu adalah warna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan Rasulullah, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Dan dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, kemudian memberi wangi-wangian dan memakai pakaian ihram. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sunnatul ihram. Kemudian baru berniat ihram. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi' berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika hendak pergi menuju Mekah, ia terlebih dahulu iddahana, memakai wangi-wangian yang tidak memiliki wangi yang pekat. Kemudian ia datang ke Masjid Dzul Khulaifah dan melaksanakan sholat. Kemudian ia mengendarai kendaraannya, dan ketika sudah di atas kendaraannya sambil berdiri dan berniat ihram. Kemudian ia berkata, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Begini aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, maksudnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memberi wangi-wangian pada kain ihramnya Rasulullah SAW ketika dia akan berikhram, dan dibolehkannya ini sebelum ia bertawaf di Baitullah. Ini maksud di sini adalah tawafur rukun. Wa yuhrimu 'alal muhrim 10 asya. Diharamkan bagi orang yang sedang ihram itu ada 10 hal. Yang pertama adalah lubsul mukhayt, yaitu mengenakan pakaian yang berjahit. Yang kedua, taghtiyatur ra'si, menutup kepala. Ini bagi laki-laki. Wal wajh minal mar'ah, dan menutup wajah. Ini bagi perempuan atau dengan mengenakan niqab.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbasul muhrim min athiyab?" Orang yang sedang berihram itu mengenakan apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La talbasu min athiyabil qumus." Janganlah kamu mengenakan kain komis. Gamis, bahasa kitanya gamis. Qumus jamak min komis. Walal imamah. Imamah artinya penutup kepala. Walal sarawilat atau sirwal jamak min sarawil, yaitu kain atau pakaian yang menutup setengah dari badannya bagian bawah. La bil baranis al burnus, jamak pakaian yang memiliki penutup kepala atau gamis yang memiliki penutup kepalanya. Seperti apa yang dikenakan oleh Ustadz Dr. Syafiq Basalamah. Dalam kajiannya biasanya beliau mengenakan gamis yang menutupi kepalanya. Walal hifaf, jamaknya khuf, yaitu sepatu yang menutupi mata kaki. Ini juga tidak diperbolehkan. Illa ahadun la yajidu na'lain, kecuali salah seorang tidak mendapati dua sandalnya, falyalbasal khuffain, maka hendaknya ia mengenakan khuf tersebut, wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, maka hendaknya ia memotong khufnya tersebut, sepatunya tersebut, bagian bawah dari mata kaki. Wala talwasu minathiyab mamasaul za'faran, dan tidak boleh mengenakan atau memakai pakaian atau kain yang diberi za'faran, diberi wangi-wangian. Za'faran di sini adalah tanaman yang biasa digunakan untuk memberikan bau wangi pada pakaian tersebut. Awaras atau zat pewarna, biasanya berasal dari tanaman yang berwarna kuning untuk sebagai pewarna atau pelarut warna pakaian. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan ditambahkan oleh Imam Bukhari, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain. Dilarang bagi perempuan ini untuk mengenakan niqab. Ma huwa tantaqib di sini adalah kain yang menutupi wajahnya. Wala talbasul kuffazain. Kuffazain di sini kuffaz yaitu kain yang menutupi bahu telapak tangannya hingga sampai lengan, atau istilahnya pada sekarang ini yaitu manset. Ini juga dilarang bagi perempuan. Wa talbasul mar'atu ma aradat min thiyabil mukhitah wa ghairiha. Perempuan boleh mengenakan pakaian yang berjahit dan yang lainnya. Jadi wala tadharu ma'adal wajh wal kaffain, dan tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau sekiranya dia itu wa in khosyiyatil fitnah, jika kalau sekiranya dia itu khawatir terjadi fitnah, maka ia boleh menutupinya. Tapi dia harus membayar fidyah. Yang ketiga adalah menyisir rambut. Mengandung arti dalam hal ini adalah perlu ketahui, jika ia mengetahui bahwasanya dengan menyisir itu dapat mencabut rambutnya atau menjadikan rontok rambutnya karena saking lebatnya, maka ini dalam hal ini tidak diperbolehkan. Kalau tidak, maka hal itu termasuk hukumnya makruh, karena dikhawatirkan itu akan jatuh rontok. Yang keempat, khalqu liqauli ta'ala wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu. Yang keempat adalah mencukur rambut. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 196, janganlah kalian itu mencukur rambut kalian sampai hadyu, sembelihanmu itu
sampai di tempat penyembelihan. Tempatnya namanya Mina. Yauman Nahri atau tanggal 10 Dzulhijjah, setelah ia melaksanakan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kelima adalah taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Dikiaskan ini dalam hal ini seperti halnya rambut. Yang keenam adalah memberi wangi-wangian. Seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ini dikisahkan ada seorang laki-laki yang meninggal dunia disebabkan orangnya laki-laki ini dalam keadaan berihram. Ini meninggal dunia terjungkal dari ontanya. Maka Rasulullah SAW mendatanginya dan berkata, "Iksiluhu wa kafinuhu." Mandikanlah dia dan berikan kain kafan. Wala tuqtu ra'sahu, janganlah atau kalian menutupi kepalanya. Wala taqrabu thayyiban, dan janganlah kamu memberikan dia wangi-wangian. Karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan talbiyah atau mulabbiyan. Yang ketujuh adalah qatlus sayd, berburu atau membunuh hewan buruan. Liqauli ta'ala hurima alaikumus saydul barri ma dumtum huruman. Surat Al-Maidah ayat 96. Ay muhrimin. Dilarang berburu hewan buruan selagi kamu dalam keadaan ihram. Yang kedelapan, aqdun nikah, akad nikah. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu. Orang yang sedang muhrim atau berihram tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menikah. Yang kesembilan, al-wat'u, yaitu bersetubuh pada kemaluan istrinya. Yang kesepuluh adalah mubasyarah, bersentuhan dengan lawan jenis atau dengan istrinya dengan syahwat. Qauli ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan tersebut, janganlah ia berkata jorok, rafas, wala fusuqa, janganlah ia berbuat maksiat, wala jidala, janganlah bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Ar-rafas dalam hal ini yaitu ajjima. Yutlaqu ala muqaddimatihi minal mubasyarah. Dan ini bisa juga menjadi dasar muqaddimahnya jima, yaitu mubasyarah. Itu menyentuh dengan syahwat atau semisalnya. Wa fi jami'i dzalika al-fidyah. Jadi jika seorang melakukan pelanggaran terhadap semua itu, dikenakan fidyah atau membayar tebusan. Illa akdan nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yanaqid, karena sungguhnya akad nikah tersebut tidak berlaku atau batal atau tidak sah. Ay la yasih, dalam hal ini tidak sah. La yufsiduhu illa al-wat' fil farji wa la yakhruju minhu bil fasad. Dan tidak ada yang merusak ihramnya seorang kecuali dia melakukan persetubuhan pada kemaluan perempuan. Wa la yakhruju minhu bil fasad, dan hendaknya ia tidak boleh keluar dari ihramnya disebabkan karena ihramnya itu rusak. Fayajibu alaihi ayyastamira fi hajjihi. Maka wajib baginya untuk melanjutkan manasik hajinya. Wa yatimmuhu wa in kana fasidan. Dan hendaknya ia menyempurnakan meskipun ia telah merusak
ihramnya. Liqauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa yajibu ma'a dzalika al-qada. Dengan hal ini ia wajib mengqada walau kana al-hajju tatawwu'an. Meskipun hajinya itu hanya sebatas sunnah. Diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta annahu balagha anna Umar ibn al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum su'ilu an rajulin asaba ahlahu wa huwa muhrimun bil hajj. Bahwasanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ditanya tentang seorang yang melakukan hubungan suami istri dan dia dalam keadaan ihram berhaji. Mereka mengatakan yang fudani yamdiyani liwajhihima hatta yakdiya hajjihima thumma alaihima hajjun qabilin wal hajj. Hendaknya yang fudani, hendaknya ia melanjutkan amalan hajinya dan ia lakukan untuk mencari keridhaannya sampai selesai amalan hajinya atau manasik hajinya. Kemudian hendaknya ia mengganti hajinya tahun depan. Lalu ia menyembelih hewan kurban. Wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amalin umrah. Barang siapa yang tertinggal wukufnya di Arafah, maka ia harus tahallul, itu keluar dari ihram, lalu mengerjakan amalan umrah. Wa alaihil qada wal hadyu, dan wajib baginya untuk mengganti hajinya serta membayar dam atau denda haji. Wa man taraka ruknan, ini kita footnote nomor 1. Qauli sallallahu alaihi wasallam, man adraka Arafah lailan fa adrakal hajj. Barang siapa yang menjumpai atau mendapati Arafah pada malam hari, maka dia telah mendapatkan haji. Maka barang siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah pada malam harinya, faqad fatahul hajj, maka dia telah kehilangan hajinya. Falyuhilla bi umratin, maka hendaknya ia bertahallul, artinya meninggalkan atau keluar dari ihram haji dengan mengamalkan atau mengerjakan amalan ibadah umrah. Alaihil hajju min qabil, dan hendaknya dia itu mengqada hajinya di tahun depan. Dan apa yang diriwayatkan Imam Malik rahimahullah taala dalam kitab Al-Muwatta dengan sanadnya yang sahih, anna Habar ibn al-Aswad jaa yawman nahri wa Umar ibn al-Khattab yanharu hadyahu. Faqala ya Amirul Mu'minin, bahwasanya Habar ibn al-Aswad datang pada hari nahr, penyembelihan, dan Umar pada saat itu sedang menyembelih kurbannya. Faqala ya Amirul Mu'minin akhta'na al-iddah, aku telah salah dalam hitungan waktu. Kunna nara anna hadzal yawm yawm Arafah, aku kira hari ini adalah hari Arafah. Faqala Umar idhab ila Makkah, pergilah kamu ke Makkah. Fatuf anta wa man ma'aka, maka tawaflah kamu berserta orang yang bersamamu. Wanharu hadyan in kana ma'akum, lalu sembelihlah hewan kurban jika bersamamu hewan kurban. Tsumma hliku wa qasaru, maka hendaklah kamu bercukur atau memotong pendek rambutmu. Irji'u, setelah itu kamu baru pulang. Fa idza kana 'amun qabil, kalau tahun depan maka hendaklah kalian berhaji dan berkurban. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam fil haji wa 7 idza raja. Kalau kamu tidak menemukan atau mendapatkan hewan kurban, maka berpuasalah 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Wa man taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun, yang dimaksud dalam hal ini selain wukuf di Arafah, seperti halnya contohnya adalah tawaf di Baitillah atau sa'i antara Safa dan Marwa, lam yahillu min ihrami hatta ya'ti bihi, hendaknya dia tidak bertahallul terlebih dahulu, ya,
sebelum atau sampai ia menyelesaikan semuanya. Wa man taraka wajiban, ini footnote nomor 3, bacakan terlebih dahulu. Yakni annahu la yujbiru bidam. Maksudnya dalam hal ini dia tidak wajib untuk membayar dam. Tapi hajinya ini terhenti. Karena apa? Apa maksud dari haji kalau tidak memenuhi semua rukun-rukunnya? Dan seharusnya ia melaksanakan haji dengan ketentuan-ketentuannya. Fala yatahallalu minhu hatta ya'tiya bil arkan. Maka hendaknya dia tidak bertahalul terlebih dahulu sampai memenuhi rukun-rukunnya. Ini yang dimaksud dalam hal ini di luar wukuf di Arafah. Dalam hal ini waktunya tidak terbatas dan masih bisa ia kerjakan. Wa man taraka wajiban lazimaudam. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang wajib, maka wajib baginya membayar dam. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya qala man taraka nusukan fa alaihi dam. Barang siapa yang meninggalkan manasik haji atau hal-hal yang wajib dalam haji, maka hendaknya dia membayar dam. Wal murad bin nusuk di sini adalah hal-hal yang wajib. Wa man taraka sunnah lam yalzamu bitarkiha syai'un. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang sunnah, maka ia tidak wajib membayar sesuatu pun disebabkan meninggalkannya tersebut. Ada mimma syarahna fi hadhil liqa'at. Naltaqi ma'ana insyaallah fima ba'd. Nas'alullaha li wa lakum ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.